Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang saya ucapkan buat kita semua. Pada saat pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kembali kita berkumpul bersama-sama untuk datang memuji dan menyembah akan nama Tuhan kita. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan akan selalu melingkupi kita dan kita akan merasakan hadir Tuhan mengalir tempat ini. Baik, kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Namun sebelumnya naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus mengalir melingkupi kami semua Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya, karena Engkau yang layak disembah, karena Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus, haleluya. Baik, kita naikkan pujian kita, kita naikkan suara kita di hadapan Tuhan. Bila kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan, ku nyanyi, haleluya. Bapa, ku datang menyembah-Mu di sini. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita dan menjamah kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku, di hidupku. Kita naikkan pujian kita, kita angkat pujian penyembahan kita. Katakan, Bapakku datang menyembah-Mu, karena Dia yang layak penyembahan dan pujian kita pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus, benar Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau. Katakan, ada bagiku, ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat suaramu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sama-sama, di hidupku, haleluya, di hidupku, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kau baik buat hidup kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima penyembahan kami. Haleluya Yesus, kudus, kudus dan ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih buat atas berkat-Mu, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami, haleluya. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Glory, glory, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, Kau yang bertakhta di atas pujian. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Kudus, kudus, ajaib Engkau Tuhan. Hosana, hosana bagi Sang Raja. Haleluya, layakkan kami Yesus. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mengalir mendekati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, baiklah kita akan tetap naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita merasa bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu masih mengasihi kita, Tuhan begitu masih memberikan napas kehidupan buat kita. Bila kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan, Dia melalui pujian dan penyembahan kita, karena Dia yang layak, Dia bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kita. Serahkan hidupmu saudara pada saat pagi hari ini. Serahkan hidupmu sepenuhnya, undang Dia. Dan kita akan merasakan kasih kuasa Tuhan mengalir dan menjamah kita semua. Haleluya Yesus. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan persoalanmu pada saat pagi hari ini. Serahkan kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya urapan kuasa Tuhan kita rasakan pada saat pagi hari ini. Sebab itu saudara, naikkan ucapan syukur kita. Kita tidak usah bosan ataupun jenuh naikkan ucapan syukur kita. Kita
Kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita naikkan pujian, katakan menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah Tuhan akan membentuk hati kita menjadi bejana dan hormat kedikulaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu dan haus menyembah Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Katakan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Saya minta Pak Agus Umbudapa STH akan membuka kita dalam doa pada saat pagi hari ini. Ini kerinduan kami sidang jemaat-Mu pagi hari ini Bapa. Menyenangkan akan hati Tuhan. Ketika kami berada di hadirat Tuhan, menyembah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Perkenankan kami Bapa untuk memanggil-Mu ya Aba ya Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya jalannya ibadah ini. Bahkan sampai pada perjamuan nanti Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan senantiasa turun atas kami melalui ibadah. Tidak ada sesuatu ibadah yang gersang.
ketika kami berada di hadirat Tuhan. Tapi ibadah yang diberkati, ibadah yang membuat kami mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, setiap pekerjaan iblis yang membuat hati kami berat untuk tidak mau beribadah. Membuat hati kami tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Membuat hati kami tidak mau memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan patahkan dan Tuhan hancurkan pagi hari ini. Biarlah roh sukacita yang menyala-nyala boleh ada di dalam hati kami semua. Sidang jemaat-Mu yang ada di rumah pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan jalannya ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya itu boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang memberkati kami di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Haleluya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ada sukacita? Baik, kita akan selalu datang bersorak-sorak memuji nama Tuhan kita. Sebelum kita memuji nama Tuhan kita, mari beri salam kiri kananmu, beri tos kiri kananmu. Kasih Tuhan tidak pernah persudahan buat kita semua, dan Dia selalu baik buat kita. Baik, sudah siap memuji Tuhan? Kita akan mengangkat suara kita. Pujian kita katakan bersyukurlah. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lebih semangat lagi kita puji Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Katakan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanyalah Kau. Takkan ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan sama-sama, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Haleluya, Allah sumber, Allah sumber kuatku, haleluya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, Allah sumber kuatnya kita pada saat pagi hari ini, amin. Biarlah kita akan memberikan terbaik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena Allah kita yang kita sembah adalah luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita sudah naikkan puji-pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita satukan hati kita, jiwa kita dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, di mana kami tiada henti-hentinya naikkan ucapan syukur kami, karena Engkau begitu baik, Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memberikan napas kehidupan buat kami, sehingga kami boleh datang saat ini Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian penyembahan kami di hadapan-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami, dan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, kami mohon curahkan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir tempat ini. Kau akan menjamah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bagi kita kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Kau urapi setiap bibir kata-kata yang disampaikan Tuhan pada saat pagi hari ini, boleh menjadi berkat serta berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, dengan kami yang sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kau urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan cara-cara iblis yang berusaha mengalihkan perhatian kami lewat ngantuk apapun Tuhan. Kami tidak inginkan itu terjadi. Kami mohon Tuhan Kau singkirkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami merasakan pemulihan yang datang daripada Engkau melalui firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita sidang jemaat akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, silakan bersama-sama dengan saya melihat Alkitab dan membaca firman Tuhan bersama-sama dari tempat ini. Ya, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada setiap orang, menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagaimana yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah di tengah krisis atau situasi yang saat ini kita hadapi? Semasa kita hidup pasti ada masalah. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, begitu banyak orang yang merintih. Terjadi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, bahkan di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah pandemik ini, banyak rumah tangga yang tercerai-berai. Itu sebuah masalah. Masalah kebutuhan, masalah pekerjaan. Kita tahu bersama dengan adanya pandemik ini, banyak karyawan yang di PHK, itu masalah. Banyak orang percaya, orang Kristen bertanya, kapan Pak masalah ini bisa dilewati? Saya katakan, masalah itu tetap ada semasa nyawa itu masih ada dalam raga. Karena Tuhan kadang memakai masalah itu sebuah proses untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini kita juga belajar dari sebuah kasus, bagaimana ada sesuatu perkawinan di Kana mengalami sebuah masalah. Dan masalah ini sangat serius sekali. Kita tahu di dalam pembacaan kita di dalam pasal yang kedua ini, ada sebuah kasus dikatakan perkawinan di Kana. Tiba-tiba dikatakan di Kana di Galilea, ibu Yesus ada di situ, ayat 1. Dan ayatnya yang kedua, Yesus dan murid-muridnya juga diundang dalam perkawinan itu. Tetapi ayat ketiga dikatakan mereka kekurangan anggur. Tradisi orang Yahudi, anggur itu bukan sebuah pelengkap, tetapi anggur itu sebagai wujud sebuah sukacita. Jadi berbeda anggur kita dengan anggur orang Yahudi. Ini anggur bukan anggur yang memabukkan. Jadi pesta orang Yahudi itu pesta identik dengan anggur. Anggur itu sebagai simbol keakraban. Anggur itu adalah simbol sukacita. Anggur itu adalah simbol kebersamaan. Nah, bayangkan di tengah-tengah perkawinan ini terjadi sebuah masalah besar dan ini serius. Apa yang terjadi? Terjadi kekurangan anggur. Dan ini sedang mempertaruhkan nama baik dari pihak yang sedang mengadakan perkawinan pada saat itu. Baik kedua mempelai, bahkan keluarga besar pada saat itu, mereka sedang mempertaruhkan nama baik mereka. Apabila ini tidak bisa teratasi, maka itu merupakan sebuah aib besar. Merupakan sebuah pembicaraan besar di mana-mana. Karena apa? Karena mereka mengalami sebuah masalah, yaitu kekurangan anggur. Bagaimana mereka mengatasi masalah ini? Bagaimana mereka mengatasi kekurangan ini? Bagaimana mereka mengatasi sebuah persoalan di tengah-tengah pesta yang besar pada saat itu? Di situ dikatakan ayat yang ketiga, ketika kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Bapak ibu jemaat yang dikasih Tuhan pagi hari ini, berbicara tentang persoalan berbagai macam hal yang kita alami. Takaran masalah itu berbeda-beda, ada yang masalahnya besar, ada yang masalahnya kecil. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Mati saja itu menimbulkan sebuah masalah. Belum lagi orang yang hidup yang mengurus orang yang mati. Menimbulkan sebuah masalah. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya mengatasi itu? Kita melihat belajar dari peristiwa yang di Kana. Ini mujizat pertama yang dilakukan, yang diadakan oleh Yesus pada saat memulai pelayanannya. Bagaimana air berubah menjadi anggur. Kita melihat di dalam ayat yang kedua, saudaraku, dikatakan
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yang pertama, kita bisa mengatasi setiap masalah kita. Kita bisa mengatasi setiap persoalan saat ini di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi. Undanglah Yesus hadir dalam setiap kehidupan. Yesus hadir dalam pesta itu bukan dia tidak diundang, tidak. Dia hadir atas undangan, bukan dia datang sendiri. Berbeda saudaraku, kalau kita hadir di sebuah pesta tapi kita tidak diundang, itu berbeda sekali. Tradisi ketimuran kita itu sangat memalukan. Walaupun itu keluarga dekat, teman dekat, sahabat dekat. Ketika dia mengadakan sebuah pesta, kita hadir tanpa undangan, itu berbeda. Ya walaupun nanti kita diterima di sana, berkata, aduh saya sangat senang sekali kamu hadir hari ini. Tetapi kalau kita hadir dalam sebuah pesta, tetapi kita diundang, apalagi diundang secara resmi oleh pemilik pesta Bapak Ibu, itu berbeda sekali. Nah, Yesus hadir dalam pesta itu bukan dia hadir tanpa undangan, tetapi dia hadir karena diundang oleh pemilik pesta. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa mengatasi setiap persoalan kita pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh panik. Karena apa saudara? Mari kita mengundang Yesus hadir dalam setiap persoalan hidup kita. Kita mau mengundang Yesus hadir dalam setiap pergumulan kita. Kita boleh mengundang Yesus hadir dalam setiap masalah kita saudara. Maka masalah itu akan terlewati. Dan saya mau katakan pagi hari ini, seandainya ini tidak bisa teratasi dan Yesus ada pada saat itu, apa kata orang? Saya melihat ketika saya baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 9 ayat 6 di situ. Bagaimana peristiwa ketika murid-murid Yesus pada saat itu dihantam oleh gelombang yang luar biasa. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus ada juga di dalam perahu pada saat itu. Dan sementara tidur, ketika Yesus terbangun, apa yang terjadi? Dia meredakan angin dan tofan pada saat itu. Kenapa? Yesus ada di dalam perahu. Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, kita bisa melewati setiap persoalan kita. Kita bisa melewati setiap tantangan, setiap pergumulan kita. Yang saya mau sampaikan pagi hari ini, undanglah Yesus, hadirkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengundang Yesus hadir dalam rumah tangga kita pagi hari ini. Apakah kita sudah mengundang Yesus hadir dalam setiap pergumulan kita? Yesus itu berdiri di depan pintu kita, di pintu rumah kita. Dia sedang mengetok-ngetok pintu rumah kita. Dia sedang berdiri di pintu hati kita dan mengetok-ngetok pintu hati kita. Ketika kita mengizinkan hati kita itu, Yesus hadir dalam hati kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu, segala persoalan, segala apa yang kita hadapi saat ini, itu bisa terlewatkan. Karena apa saudara? Karena Yesus ada di dalam. Hari ini saya mau katakan ini firman Tuhan. Peristiwa di Kana, mereka mengundang Yesus, mereka tidak salah. Itu sesuatu yang sangat tepat sekali. Seandainya Tuhan tidak diundang pada saat itu, apa yang terjadi? Sangat memalukan sekali bagi mereka yang mengadakan pesta. Sangat-sangat memalukan sekali pada saat itu apa kata para undangan yang hadir yang tidak mendapatkan kebahagiaan anggur. Itu merupakan sebuah perbincangan besar. Mereka akan dibicarakan di mana-mana, di daerah-daerah pada saat itu. Mereka akan dibicarakan oleh tetangga-tetangga mereka pada saat mereka mengalami sesuatu kekurangan. Tetapi ketika mereka mengundang Yesus, sesuatu yang sangat tepat sekali. Dan Yesus bertindak. Yesus hadir di sana. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Pagi hari ini, saya juga mengajak kita jemaat Tuhan. Apa yang kau gumuli saat ini? Apa persoalanmu? Apakah itu persoalan kita sangat besar? Apakah itu persoalan kita kecil mungkin? Memang Tuhan itu memberikan sesuatu buat kita, ujian masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Sebab Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu masalah terjadi, Tuhan tahu sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Bahkan Tuhan mengizinkan sesuatu kita tidak akan jatuh sampai tergeletak.
Karena tangan Tuhan yang kokoh dan kuat itu akan mampu, akan menopang kita. Hari ini saya juga mau pastikan kita sidang jemaat Tuhan. Undanglah Yesus dalam setiap kehidupan. Hadirkan dia dalam setiap kehidupan. Mulai hari ini, di mana saja kita berada, di dalam rumah tangga kita, undang, hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Dalam pekerjaan kita, undang, hadirkan Tuhan dalam pekerjaan. Dalam masalah apa yang kau gumuli saat ini, hadirkan Tuhan di sana. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan ada di sana, setiap masalah kita bisa lewati. Karena kita bersama dengan Tuhan. Demikian peristiwa yang terjadi di Kana pada saat itu. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah perkawinan saat itu ketika mereka mengundang. Sesuatu momen yang sangat tepat sekali. Kehadiran Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama saya mau sampaikan hari ini. Yaitu undanglah Yesus hadir dalam setiap persoalan. Libatkan dia. Hadirkan dia. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua kita melihat ayatnya yang ketiga, 4 dan selanjutnya dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Apa kata 4? Ayat 4 dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yang kedua saudaraku, selain kita mengundang Yesus, yang kedua, biarkannya Yesus bekerja sesuai dengan cara Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya Tuhan. Perhatikan baik-baik pada saat itu. Di situ ada tempayan. Kebiasaan tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu, selalu ada tempayan. Tempayan itu selalu ada di depan pintu rumah. Jadi kalau orang itu tamu atau tuan rumah keluar dan ketika dia masuk kembali ke dalam rumah, dia harus membasuh kakinya, dia harus membasuh tangannya supaya kuman-kuman bakteri virus itu tidak akan masuk ke dalam rumah. Kita juga diajarkan melalui COVID-19, saya melihat bahwa setiap rumah selalu ada disiapkan tempat cuci tangan. Dan dalam firman Tuhan sudah ada itu. Dan ini merupakan tradisi, kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Selalu mereka menyiapkan tempat pembasuhan. Mereka menyiapkan tempayan di depan pintu masuk rumah. Tujuannya apa? Untuk pembasuhan kaki, tangan, muka, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat itu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, tempayan-tempayan tempat pembasuhan ini kamu isi dengan air sampai penuh. Seharusnya saudara, kalau kita melihat secara logika, kalau anggur itu kehabisan anggur, yang kita harus buat adalah anggur yang diperas menjadi menghasilkan air anggur. Tapi terbalik, bukan Tuhan menyuruh para pelayan-pelayan itu mengisi tempayan itu dengan air anggur. Tetapi Tuhan berkata, ambillah air, cedoklah air, masukkan ke dalam tempayan itu sampai penuh. Wah, luar biasa. Yang kedua saya mau katakan juga pagi hari ini. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu sesuai dengan caranya Tuhan. Cara Tuhan itu paling unik dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat peristiwa di dalam Injil Matius pasal 8 Bapak Ibu. Kalau kita juga melihat di situ bagaimana peristiwa orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Caranya unik. Dia meludah ke tanah. Setelah ia meludah ke tanah, air ludahnya itu diaduk-aduk saudara. Setelah air ludah yang diaduk dengan tanah itu, diambil itu dan digosokkan di mata orang buta itu. Dan orang buta itu melihat. Cara kerja Tuhan unik. Mungkin kita berkata, kenapa harus pakai air ludah Tuhan yang dicampurkan, diaduk dengan tanah, baru dioleskan. Kenapa tidak langsung dijamah dengan tangan Tuhan saja, selesai. Itulah cara Tuhan yang unik. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Firman Tuhan, cara kita bukan seperti caranya Tuhan. Cara Tuhan tidak seperti caranya kita. Rencana kita tidak seperti rencananya Tuhan. Rencana Tuhan tidak seperti rencananya kita. Sangat berbeda sekali. Seharusnya kita lah yang mengikuti caranya Tuhan.
Para pelayan-pelayan itu tidak banyak protes pada saat itu. Mereka tahu siapa yang hadir. Mereka tahu siapa yang diundang. Mereka tahu siapa yang memerintahkan. Ini adalah Tuhan sendiri. Sehingga mereka pada saat itu tidak berkata, Tuhan, seharusnya yang diisi dalam tempayan ini adalah anggur. Sebab yang kehabisan bukan air, Tuhan, anggur yang kehabisan. Seharusnya anggurlah yang dicedok masuk ke dalam tempayan itu, bukan air. Tetapi itu cara Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Cara Allah memproses kehidupan kita lewat masalah itu sangat unik. Tetapi endingnya orang yang tetap di dalam Tuhan selalu indah pada waktunya. Mau-maunya Tuhan. Tuhan mau pakai cara apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan ikuti saja. Mau dia sembuhkan orang dengan air ludahnya. Atau air ludah itu saudara dicampur dulu dengan tanah, setelah itu baru dioleskan. Itulah cara Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, Dia Allah yang berdaulat. Pada saat peristiwa di Kana juga demikian. Tempayan itu diisi bukan dengan anggur, tetapi diisi dengan air. Dan apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi anggur. Cara kerja Tuhan unik. Izinkan Tuhan hari ini, pagi hari ini saya mau katakan buat kita sidang jemaat Tuhan. Ketika kita menyaksikan siaran ini, penyampaian firman Tuhan ini dari tempat ini Bapak Ibu. Biarkan Tuhan, izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara Tuhan dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan di dalam setiap masalahmu. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan di dalam setiap pergumulanmu. Jangan kita yang menuntut Tuhan. Tuhan harus begini loh Tuhan. Tidak. Bukan kita yang mendikte Tuhan. Bukan kita yang mengarahkan Tuhan. Kita hanya mau seperti apa arahan Tuhan. Itulah yang kita harus kerjakan. Seperti yang dilakukan, yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan itu. Apa yang disuruh Tuhan Yesus pada saat itu yang mereka kerjakan. Sebagai anak Tuhan harus seperti itu yang juga yang kita harus kerjakan. Kadangkala Tuhan mengizinkan masalah kita boleh lewati. Ikuti saja. Jangan banyak protes. Ketika Tuhan memproses kita dengan berbagai macam cara, ikuti saja. Itulah cara Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Orang buta ini ketika dia disembuhkan Tuhan dan dia melihat, dia tidak protes kepada Tuhan. Tuhan, jangan dengan air ludah yang diaduk-aduk dengan tanah baru dioleskan di mata saya. Dia pasrah Bapak Ibu. Dan itu membuat sesuatu yang luar biasa. Cara Tuhan yang luar biasa. Unik memang. Tetapi itulah cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan itu macam-macam. Kadangkala kita tidak menyangka sesuatu yang tidak kita duga-duga. Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan banyak sekali kesaksian tokoh-tokoh. Seperti Elia. Bagaimana ia dilayani oleh seorang janda. Itulah cara Tuhan. Bukan pengusaha yang menjadi donatur dia. Bukanlah orang yang kaya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani hamba Tuhan yang bernama Elia ini. Tapi seorang janda yang hanya memiliki persediaan segenggam tepung pada saat itu. Tapi itulah cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati. Cara Tuhan itu unik untuk memakai berbagai macam cara untuk menyelamatkan kita, saudara. Mari kita selami cara Tuhan dan biarkanlah Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Yang ketiga Bapak Ibu, selain dikatakan cara Tuhan, biarkanlah Tuhan bekerja sesuai dengan caranya Tuhan. Dan yang selanjutnya dikatakan, lalu ayat 8, kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan lain sebagainya. Yang kedua saudara, yang ketiga, ketika itu setelah air itu, tempayan itu penuh dengan air, Yesus memerintahkan pelayan-pelayan itu, cedoklah air dalam tempayan itu dan pergi bagikanlah kepada tamu undangan yang hadir yang belum kebagian anggur. Apakah pada saat itu pelayan itu sudah tahu bahwa air itu telah berubah menjadi anggur? Mereka belum tahu. Tetapi mereka melakukan saja apa dikatakan Tuhan. Yang ketiga ini yang perlu juga kita kerjakan pagi hari ini, yaitu melangkah dengan iman. Iman itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah persoalan kita.
Kita bisa mengatasi setiap persoalan, kita harus berdiri di atas iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tetap beriman. Pelayan-pelayan ini memang tanggung jawab besar ada di pundak para pelayan pada saat itu. Ke dalam sebuah pesta pasti dibentuklah panitia kecil. Yang paling berat itu adalah seksi konsumsi. Ketika seksi konsumsi itu undangannya banyak, tapi konsumsinya habis. Pasti nanti yang ditanya adalah seksi konsumsi. Berat memang. Para pelayan-pelayan pada saat itu juga demikian. Tetapi mereka melakukannya dengan iman. Tuhan memerintahkan mereka mencedok air, dan air itu dibagikan. Ketika semua para undangan itu mengecap air, minum air itu, ternyata yang mereka minum adalah anggur. Air berubah menjadi anggur, dan itu adalah anggur yang sangat dan sangat terbaik sekali pada saat itu. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, kita juga harus memiliki iman seperti pelayan ini. Tidak banyak protes, walaupun saat itu yang disuruh Tuhan cedok adalah air, dan mereka juga belum tahu air itu sudah berubah menjadi anggur. Tetapi ketika mereka bagikan itu kepada orang-orang yang hadir, para undangan yang hadir, dan mereka baru tahu bahwa itu bukan air tetapi anggur. Kita juga punya iman pagi hari ini. Iman kita kepada Tuhan di tengah masalah. Kadang-kala iman, saya mau seringkali katakan ketika menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai situasi dan kondisi lah yang mempengaruhi iman kita, tetapi imanlah yang justru mempengaruhi setiap keadaan dan kondisi. Ketika kita mengalami masalah, jangan sampai iman kita mulai kendor. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, iman kita juga mulai kecil. Tetapi sebaliknya, dalam situasi dan kondisi apapun, mau masalah besar sekalipun, pergumulan besar sekalipun, justru imanlah kita yang mempengaruhi. Iman kita yang semakin besar. Iman kita semakin besar, maka masalah kita semakin kecil. Demikian pula yang dilakukan oleh pelayan-pelayan pada saat itu. Sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Kita bisa melewati masalah-masalah dalam kehidupan kita. Lakukan 3 hal ini yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, kita harus mengundang Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita. Dalam pergumulan kita, dalam masalah kita, dalam tantangan kita, undang dia hadir. Ketika kita mengundang dia, maka segala sesuatu pasti kita lewati. Yang kedua, izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Kita melihat yang walaupun seharusnya yang masukkan, yang diisi tempayan itu harus anggur, tetapi Tuhan berkata, isi air itu, tempayan-tempayan itu penuh dengan air, bukan anggur. Tetapi itu cara kerja Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan orang buta hanya dengan air ludah yang dicampurkan dengan tanah. Setelah itu baru dioleskan ke mata orang buta, dan orang buta itu melihat. Itulah cara kerja Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita memiliki iman seperti pelayan-pelayan pagi hari ini. Walaupun ketika mereka pergi untuk membagikan air kepada para undangan, mereka belum tahu kalau air itu sudah berubah menjadi anggur. Tapi seiring ketika mereka bagikan, para undangan yang minum air pada saat itu, mereka merasakan air itu berubah menjadi anggur. Sangat luar biasa. Yang ketiga, miliki iman pagi hari ini. Biarkanlah imanmu semakin besar, imanmu semakin bertumbuh di tengah-tengah persoalan yang kau hadapi pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, sidang jemaatmu yang mungkin mengalami pergumulan, mungkin mengalami sebuah tantangan besar pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sebagaimana peristiwa yang terjadi di Kana, ada sebuah masalah besar. Bagaimana pemilik pesta perkawinan saat itu mengalami kekurangan anggur. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan diundang hadir di dalam pesta itu, maka Tuhan melakukan sesuatu mujizat yang luar biasa. Tuhan, demikian pula kami pagi hari ini, jemaatmu, biarlah Tuhan, mereka terus mengundang Yesus, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi mereka. Maka kami akan bisa melewati masalah kami. Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan caramu dalam setiap kehidupan kami. Mungkin lewat masalah kami, lewat pergumulan kami, lewat apa saja. Itulah cara Tuhan memproses kami, agar kami semakin sempurna di dalam Tuhan. Tuhan, tambah-tambahkan iman buat kami. Yang walaupun tadi pelayan belum mereka mengetahui bahwa air itu sudah berubah menjadi anggur.
Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan mereka kerjakan. Demikian pula pagi hari ini. Seiring dengan waktu kami melangkah terus di dalam Tuhan. Semakin kami setia, semakin kami taat dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga akan melakukan caranya yang luar biasa dalam pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, yang memberkati kami semua pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita libatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan pada kesempatan saat ini kita juga akan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sementara berada di rumah masing-masing, siapkan semua sarana yang akan dipakai, yaitu sirup ataupun dalam bentuk apapun dan juga roti. Siapkan itu semua untuk bisa kita mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum kita mengambil bagian, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kesiapan hati kita dan untuk sarana yang kita pakai pada pagi hari ini, supaya Tuhan akan kuduskan dan memberkatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Di dalam situasi yang sulit, biarlah kami libatkan Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan memperingati akan pengorbanan dari Engkau Tuhan untuk menebus kami, untuk membebaskan kami dari lumpur dosa, dari kebinasaan yang harus kami terima. Mari Tuhan, hati-hati kami biarlah kami siapkan Tuhan untuk bisa mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kami tidak menganggap remeh, tapi kami menghargai akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Sarana yang kami pakai, roti dan sirup apapun Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati, sehingga pada saat kami mengambil bagian, itu akan menjadi berkat bagi tubuh kami, bagi jiwa kami, bagi kerohanian kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini, dan kami siap ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang sepegang di tangan kanan saya melambangkan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana tubuh itu dihancurkan karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, ambil dan makanlah. Cawan yang ada di tangan kanan yang saya pegang pada pagi hari ini melambangkan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana darah itu mulai tertetes, mulai tercurah dari Taman Getsemani. Ketika peluhnya berubah menjadi titik-titik darah, bahkan sampai di atas bukit Golgota, darah itu masih tertetes dan tercurah. Semua itu juga karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, ambil dan minumlah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ambillah roti dan peganglah di tangan kanan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman bersama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah kau korbankan bagi kami. Bapak Ibu, peganglah cawan yang Bapak Ibu sudah siapkan di tempat masing-masing. Dan sebelum kita meminumnya bersama-sama pada pagi hari ini, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman bersama-sama kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kepedulianmu Tuhan. Engkau rela meninggalkan kediamanmu, takhtamu yang luar biasa dalam kerajaan surga untuk turun ke bumi, untuk mencari kami manusia yang penuh dengan dosa ini, untuk membebaskan kami Tuhan. Melalui pengorbanan putramu Yesus Kristus, Engkau sudah menyerahkan tubuh dan darahmu untuk kami Tuhan. Membuat hidup kami menjadi berarti Tuhan. Membuat hidup kami Tuhan untuk kembali memiliki pengharapan Tuhan. Yang tadinya akan menuju ke jurang kebinasaan, sekarang kami diberi kepastian keselamatan. Melalui pengorbananmu Engkau membebaskan kami Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu. Dan pada pagi hari ini hamba berdoa buat semua yang sudah mengambil bagian, kiranya Tuhan ada suatu pembaruan hidup, ada suatu jemahan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Yang saat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang sudah Engkau curahkan, sembuhkan dan pulihkan kami Tuhan. Biar kami akan dipulihkan, akan disembuhkan pada pagi hari ini Bapa. Yang sementara mengalami Tuhan tekanan hidup, pergumulan hidup, khususnya Tuhan dengan dosa Tuhan, biarlah pada pagi hari ini ada pembaharuan juga, sehingga kami lepas, kami bebas dari ikatan dosa-dosa kami, dan kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan akan tetap menghormati dan menghargainya, serta menjalani kehidupan ini dengan rasa takut dan gentar kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati apapun yang sudah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, biar menjadi berkat serta berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekaligus kita sudah menjalankan perjamuan kudus, biar kita akan selalu tetap mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Baik, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas berkat cinta kasih Tuhan sepanjang minggu hari ini Tuhan kami dapatkan hanya daripada-Mu Tuhan. Bentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Sebelum kami memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan Kau akan memberkati kami semua. Kau akan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi pelebaran akan kerajaan muka bumi, khususnya buat gereja tempat ini Tuhan. Kau berkati yang belum juga memberikan, Kau berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik
hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati persembahan kami. Haleluya, amin. Baik, kita naikkan pujian, katakan sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberi pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menutup kebaktian kita. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Nanti Pak Gembala Sidang akan menutup kita di dalam doa berkat. Katakan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan sama-sama, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib-ajaib Tuhan. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang memberi menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan.
sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa Tuhan menyerahkan seluruh umat-Mu yang sementara berada di tempat tinggal mereka masing-masing ataupun yang sementara beribadah secara berkelompok, bergabung dengan teman ataupun berkeluarga. Kiranya Tuhan ada bagi mereka. Apapun yang menjadi persoalan hidup mereka saat ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka. Biarlah pertolongan-Mu nyata kepada mereka. Biar mereka merasakan mujizat-mujizat-Mu yang nyata dan ajaib. Dan mereka akan mempermuliakan Engkau senantiasa Bapa. Yang sementara mengalami kelemahan tubuh sekali lagi Tuhan. Demam, batuk, pilek, flu dan sebagainya Bapa. Penyakit-penyakit karena alergi dan sebagainya. Penyakit-penyakit dalam sekalipun hamba berdoa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kekuatan baru yang daripada Engkau karuniakan kepada mereka Tuhan. Terutama Tuhan dalam situasi COVID ini Bapa, biarlah proteksi dari Allah Tuhan, perlindungan dari Allah Tuhan selalu berlaku atas kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sementara bergumul tentang pendidikan Bapak, mungkin uang sekolah atau uang kos-kosan teman-teman kami yang kos Tuhan. Kiranya Tuhan hadir bagi mereka juga. Pertolongan-Mu Engkau nyatakan Bapak. Biar Tuhan mereka akan mendapatkan apa yang mereka sementara gumulkan dan nama Tuhan akan dimuliakan Bapa. Hamba berdoa Tuhan yang sementara mencari pekerjaan yang lebih baik. Kiranya petunjuk-petunjuk yang datang dari Engkau Tuhan Engkau nyatakan juga kepada anak-anak-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kegiatan kerohanian kami. Baik doa bersama pada hari Selasa. Baik komsel Tuhan. Komsel yang bagian daerah Gerung dan sekitarnya Tuhan, Cakra dan sekitarnya Tuhan, bahkan pemuda hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, kegairahan yang luar biasa, roh yang menyala-nyala Tuhan, semangat yang berkobar-kobar ada dalam diri anak-anak-Mu, biar kami ambil bagian dalam setiap komunitas kami Tuhan, komsel kami, dan kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan kegiatan ibadah kami untuk minggu yang masih online juga Tuhan akan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, rutinitas kami sepanjang minggu ini Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin setelah ibadah ini ada yang masih melanjutkan pekerjaannya juga Tuhan menyertai dan memberkati. Atau pada besok pagi hari Senin sampai Sabtu Tuhan, biar penyertaan Allah berlaku buat semua pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Ajarkan kepada kami semua biar kami melakukannya seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Sehingga dengan demikian takut akan Tuhan menyertai segala rutinitas kami, aktivitas kami. Dan berkat Tuhan hamba percaya akan mengalir mengikuti kami semua. Saudara-saudara kami yang sementara berada di luar kota Tuhan, menjalankan tugas mereka, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa buat pemerintahan kota kami Mataram yang sementara terus berusaha untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID. Biarlah Tuhan menolong mereka, berikan kemampuan Tuhan, dan juga ketegasan di dalam mereka bertindak. Dan biar ada kesadaran juga dari masyarakat untuk menolong Tuhan mengurangi tingkat penyebaran COVID di kota kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami hari ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan ada yang melanjutkan aktivitasnya sekali lagi. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu mari angkat tanganmu di tempat tinggal masing-masing. Dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Ya, pertama
kami ucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun, dan khususnya pada minggu ini yaitu anak kekasih kita Febrian Chelsea Malo, ya, tanggal 9. Kiranya umur panjang, berkat Tuhan, damai sejahtera, kesehatan, dan masa depan yang cerah Tuhan karuniakan kepada anak kita ini. Yang berikut kami informasikan bahwa kegiatan kerohanian kita tetap berjalan hari Selasa jam 6:30 di pastori. Kita berdoa bersama-sama, khusus doa. Jadi 1 jam kita berdoa bersama-sama untuk setiap pergumulan kita. Hari Kamis, komsel di bagian selatan, daerah Gerung Terong Tawa, itu nanti berada di keluarga Pak Immanuel Pisdon, dan yang wilayah Cakra nanti berada di tempat ini, di pastori, di keluarga Pak Gembala. Dan pemuda itu akan diinformasikan dari ketuanya, mereka ada kadang di luar, kadang di tempat-tempat teman-temannya yang bisa dipakai untuk adakan komsel. Ya, ini saja pengumuman yang dapat saya sampaikan pada saat ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.